Salam inspiratif, welcome to my channel. Baik, Bapak Ibu Bendara Bos dan tim manajer Bos dari Sabang sampai Merauke. Terima kasih sudah bergabung di channel saya ini. Bagi Bapak Ibu yang belum subscribe, silahkan tombol subscribe. Oke, terima kasih. Nanti jika tembus 30k, saya akan bagi-bagi baju, teman-teman. Baju gratis buat teman-teman subscriber saya, ya. Nanti 30k kita akan bagi-bagi baju buat teman-teman yang beruntung. Oke, hari ini saya akan bahas terkait dengan bagaimana sih melakukan pergeseran perubahan dengan baik dan benar, ya. Karena pergeseran ini biasanya dilakukan karena ada sisa dan kita tidak mau ada saldo di bulan Desember, karena takutnya di tahun berikutnya ada pengurangan dari saldo yang kita miliki tahun sekarang. Sehingga pergeseran adalah solusi yang sangat bagus dilakukan supaya tidak ada saldo yang terlalu besar. Namun, ada beberapa hal yang harus teman-teman perhatikan sebelum melakukan pergeseran perubahan. Apakah itu dan kapan waktu yang tepat, kita akan bahas. Oke. Nah, ini hal-hal yang perlu diperhatikan sebelum melakukan pergeseran anggaran perubahan. Oke. Yang pertama, teman-teman sudah melakukan reka-reka saldo akhir di bulan Desember. Nah, dengan kata lain, teman-teman wajib membuat BKU manual dulu. Artinya di bulan Desember itu ada berapa program sih yang harus jalan. Itu teman-teman udah harus tahu berapa saldo di bulan Desember, sehingga kita bisa melakukan penyisiran anggaran itu sesuai dengan saldo yang dikiranya masih sisa di bulan Desember. Itu yang pertama. Kenapa hal ini penting? Karena dalam RKS itu masih ada dana silpanya, sehingga teman-teman harus tahu berapa yang harus perlu disisir, jangan berlebihan atau jangan sampai kurang, sehingga saldo nanti realnya bisa mendekati 0 atau dikit lah. Terus yang kedua, teman-teman sudah harus tahu berapa pembayaran rutin seperti listrik, air, internet, gaji di bulan Desember. Teman-teman wajib harus sudah tahu, ya, sehingga teman-teman bisa mengambil dana-dana yang tidak pasti itu dengan benar. Terus yang ketiga, lakukan pergeseran itu di bulan Desember, namun BKU-nya masih aktif di bulan November. Itu artinya teman-teman harus sudah tahu dulu berapa bayar listrik air. Anggap jika emang pembayaran adalah tanggal 1, ya teman-teman, dan sudah Desember, teman-teman BKU-nya jangan dulu ditutup, biarkan di bulan November akhir. Nanti ketika sudah tahu berapa bayar listrik air, itu baru teman-teman lakukan pergeseran anggaran, sehingga harga listrik air kita bisa ambil seutuhnya, tidak lagi mereka-reka berapa harus diambil. Yaitu untuk pergeseran. Kenapa dilakukan di bulan November akhir? Biasanya ini jika kita lakukan di bulan sebelumnya, itu di Desember pasti muncul. Ada beberapa kasus itu melakukan pergeseran di bulan Desember, itu ya programnya tidak muncul di bulan Desember itu nggak tahu kenapa, itu mungkin ada bug ataupun ada error di sistem. Namun jika lakukan pergeseran di bulan sebelumnya itu lancar jaya biasanya. Oke, terus berikutnya, hati-hati menyisir anggaran. Ini. Nah, kata hati-hati berarti teman-teman silakan cek dulu berapa saldonya, berapa yang harus diambil. Kenapa? Karena di sistem terbaru ini teman-teman kalau sudah terlanjur ambil anggaran, berarti teman-teman sudah terkunci. Sehingga saran saya adalah lakukan backup data sebelum melakukan pergeseran. Ataupun teman-teman jika salah, terpaksa hapus hapus pergeserannya, kemudian ulang jika ada kesalahan. Terus yang terakhir adalah sesuaikan dengan pagu DPA dinas, sehingga teman-teman berapapun anggaran yang kita anggarkan itu sesuai dengan pagu dinas, baik itu belanja modalnya
ataupun barjasnya ataupun aset tetap lainnya itu harus sesuai dengan pagu DPA dinas, jangan berlebihan. Oke, kita akan lanjut ke RKS, ke Arkas. Oke, nah ini Arkasnya, teman-teman silakan pindah dulu ke penganggaran ya, ini kemudian cari aktivasi kertas kerja, kemudian cari ini, klik pergeseran. Apakah buat pergeseran anggaran? Oke, siap. Kita tunggu sampai proses pembuatan kertas kerjanya selesai. Nah, kalau sudah, teman-teman pindah ke kertas kerja. Kemudian pilih sumber dana, akan muncul bos reguler perubahan ke 1. Nah, ini akan muncul berapa pagunya, alamatnya, belanja modal berapa, belanja barjas berapa, itu akan muncul seperti ini. Ya, biasanya kalau di bulan Desember itu ada deadline dari Dinas Pendidikan. Biasanya harus dikumpul paling lambat tanggal 9 atau tanggal 20 ataupun tanggal 25. Nah, itu juga harus menjadi perhatian teman-teman. Kenapa? Karena teman-teman wajib membuat program ini harus selesai di deadline. Berarti teman-teman nanti menganggarkan apapun, usahakan harus selesai di akhir pengumpulan. Jangan buat program yang jangka panjang. Contoh, teman-teman buat rehab yang sampai itu 20 hari, itu jangan. Akan melewati dari tanggal deadline yang diberikan oleh dinas. Supaya deadline-nya tanggal 20, berarti teman-teman usahakan programnya teman-teman buat di bulan Desember itu jangan sampai melewati tanggal itu. Nah, seperti itu ya, itu juga diperhatikan. Sehingga kalau beli barang, usahakan supaya yang simple, gampang dicari barangnya, sehingga teman-teman tidak molor sampai deadline, sampai bingung ini mau disaldokan atau gimana. Oke, hal yang dilakukan pertama ketika sudah di kertas kerja adalah teman-teman silakan dulu ambil pagu-pagu yang atau anggaran yang bisa diambil dengan cepat ya. Itu yang pertama adalah listrik air, itu ambil dulu. Nah, ini teman-teman ini perhatikan ya, ada namanya pagu jumlah, ada nama penggunaan ini. Ketika udah 780 berarti ini anggarannya sudah habis, tidak boleh diambil lagi. Ini juga sudah habis. Nah, ini sehingga teman-teman silakan sisir ini satu persatu, mana anggaran yang ini dengan ininya itu masih ada sisa, anggarannya kita ambil. Kalau ini sama ini udah sama, berarti anggarannya sudah habis, kita tidak boleh ngambil lagi ya, seperti itu. Oke, kita akan melangkah ke pembayaran PDAM ya, atau PR listrik ya, listrik dulu ya, listrik. Nah, kita sudah membuat anggaran listrik ya, ini ya, ini saya kemarin buatnya itu ada bulan September Oktober sama November Desember seperti ini. Kita ambil dulu anggaran di bulan ini ya, ini kita anggarkan di September Oktober dan itu sudah digunakan dan ada sisa. Nah, jika ada muncul sisa lagi 47.000, teman-teman tinggal klik ini. Nah, akan muncul notifikasi bahwa menggunakan sisa dari kegiatan. Setelah menggunakan sisa dari kegiatan dan melakukan simpan, maka Anda tidak dapat mengubah kembali kegiatan ini. Berarti teman-teman tolong hati-hati ya. Jika emang sudah cocok, kita iakan, kemudian uangnya akan pindah lagi ke sini nanti. Oke. Berarti anggarannya sudah kita ambil. Sekarang kita ambil anggaran di bulan November Desember. Ya, ini kenapa saya anggarkan seperti ini dulu, karena kemarin itu saya pisahkan. Nah, kalau seperti ini teman-teman silakan kita hilangkan dulu Desembernya, karena kita akan buatkan baru, kemudian kita simpan, kemudian kita buka lagi supaya bisa mengambil sisa anggaran di bulan November ini. Karena ada sisa lagi 91.000, kita gunakan sisa, kemudian iya, oke. Nah, kita sudah mengambil semua sisa anggaran listrik, namun kita belum menganggarkan di bulan Desember ya. Kita udah ambil segini sisa listriknya, sehingga kita sekarang sisip, kemudian buatkan pembayaran listrik di bulan Desember. Kita anggarkan lagi
Nah, berapa harga satuannya ini sesuai dengan real kita belanja pembayaran, sehingga tidak ada sisa. Kemarin saya udah buat pembayaran secara manual, itu listrik sebesar 381. Nah, ini hati-hati ya. 381 580 Oke. 381 cek sekali ya. 580. Oke, kalau sudah benar, teman-teman satuannya boleh bulan, kemudian anggarkan di bulan Desember 1 volume. Nah, kalau seperti ini teman-teman, kita sudah menganggarkan habis untuk listrik, tidak ada sisa sama sekali. Oke. Nah, kita sudah menganggarkan listrik di bulan, khusus di bulan Desember sebesar pembayaran real ya, 381 580. Oke, udah benar. Nah, ini itu juga berlaku juga di PDAM. Skemanya itu sama kayak tadi. Kita ambil dulu anggarannya di bulan ini, kemudian baru dianggarkan di bulan Desember sesuai dengan pembayaran real. Kemudian setelah selesai mengambil itu, teman-teman silakan lagi dari atas lagi boleh dengan cara menyisir ini, mana anggaran yang kira-kira masih ada sisa. Nah, kalau ada program yang akan jalan seperti ini, kan ada ini akan jalan, itu jangan diambil. Jika ada program yang akan jalan ya dibiarkan. Jika ada yang sekiranya tidak jalan, baru teman-teman ambil. Maaf, ini ada bola poli, ini saya rencanakan di bulan Desember, berarti kan akan jalan, berarti dan tidak akan kita ambil anggarannya. Nah, seperti ini kita akan harus satu persatu teman-teman, supaya teman-teman tidak melewatkan. Ini jika ini akan jalan juga. Nah, lagi yang kira-kira tidak jalan, ini OSIS akan jalan. Kemudian ini buku tulis ini akan jalan juga. Ya, teman-teman harus silakan cek ini satu persatu detail. Jika ada sisa, ini buku habis, ini juga buku habis, ini habis, ini habis, ini habis. Nah, ini teman-teman, jika ada program yang ini merupakan bagian dari silpa yang kita anggarkan di silpa, berarti anggaran ini jangan pernah diambil, karena ini anggaran silpa yang masuk di reguler, jangan pernah diambil. Kita cukup cari anggaran yang kira-kira emang di reguler gitu. Itu disisir, anggap ini plester. Nah, ini ada sisa. Nah, jika ada sisa, plesternya kita ambil. Ini ada sisa, ambil ya. Kemudian oke, kita ambil, udah dapat anggarannya. Dan itu juga lakukan sampai akhir ya, sampai akhir. Sampai ketemu di sini uang sejumlah sisa saldo di bulan Desember itu. Harus ketemu uangnya itu dulu. Kalau sudah ketemu, teman-teman baru mulai memprogramkan anggaran yang sekiranya bisa direalisasikan sebelum deadline pengumpulan anggaran. Itu ya. Sampai akhir ya, ingat ya, diprogramkan adalah program-program yang bisa cepat direalisasikan. Jangan buat program yang jangka panjang. Jadi teman-teman bingung sendiri. Anggarannya masih, programnya masih, namun sudah disuruh kumpul. Nah, itu yang perlu diperhatikan. Oke, itu teman-teman ya, sedikit pencerahan bagi teman-teman yang mungkin baru memakai Arkas ini, sehingga teman-teman ada bayangan, oh gini loh cara melakukan pergeseran. Oke, video berikutnya saya akan buat, karena kemarin pertanyaan dengan pajak itu banyak yang mempertanyakan terkait dengan munculnya minus di buku pajaknya ini. Nah, ini ketika teman-teman klik itu ada berapa sumber dana berupa pajaknya itu kok minus gitu. Nah, ini kok di sini ada minusnya itu bagaimana? Saya akan bahas di video berikutnya. Oke, sekian dari saya. Mudah-mudahan video yang saya buat membantu teman-teman. Silakan dukung video ini dengan cara subscribe. Oke, terima kasih. Salam inspirat.